Pertamina Patra Niaga kita sudah melakukan upaya untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi, Pak. Salah satunya adalah tentang mekanisme digitalisasi subsidi tepat. Jadi ada program mekanisme di kita yang kita namakan subsidi tepat. Jadi kita sudah digitalisasikan, Pak, semua hampir sebagian besar dari seluruh SPBU-nya kita sudah kita digitalisasikan dan mekanismenya kita gabungkan dengan mekanisme subsidi tepat. Jadi orang-orang atau kendaraan yang memang sesuai dengan aturan yang diperbolehkan untuk mendapatkan BBM tersebut harus diregister dulu, Pak. Harus diregister, mereka mendaftarkan namanya, mereka mendaftarkan STNK-nya, sampai keluar QR code. Nah, QR code-nya itulah yang nanti akan yang digunakan pada saat yang bersangkutan membeli BBM subsidi di SPBU kita. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi mana 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Bapak Arya Supriyadi. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Bang. Ya. Pak Arya Supriyadi ini lahir di Surabaya, 17 Februari 1971. Nah, mungkin Bapak bisa mulai cerita mengenai pengalaman dan kenangan kuliah S1 Teknik Sipil di Universitas Indonesia, kemudian sempat menyelesaikan S2 MBA di University of Colorado, pernah menjabat sebagai Regional Manager 9 Banjarmasin dari Bank Mandiri, pernah menjadi Direktur Utama Mandiri Tunas Finance, dan saat ini menjadi Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak Bambang. Wah, ini kenangan masa lalu nih, nostalgia nih kayaknya nih. Ya, jadi eh, pertama-tama terima kasih Pak atas kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol dan barangkali ini juga kalau kita bisa sharing, barangkali juga bisa membantu mensupport juga junior-junior kita, memberikan motivasi untuk tetap lebih berkarya untuk negara dan bangsa sebagai alumni Universitas Indonesia. Jadi kalau saya cerita, dulu saya di teknik sipil, Pak. Di Fakultas Teknik Sipil UI, saya masuk waktu itu angkatan tahun 1990. Hal-hal yang mungkin menurut saya paling terkenang, yang pasti mungkin kalau saya ke sana ya, ke UI, ke kampus UI sekarang, itu jauh beda dengan waktu dulu. Waktu dulu kayaknya masih hutan belantara ya, tahun 90-an. Tapi ya menarik sih, Pak. Artinya kita punya kampus di tengah-tengah hutan seperti itu nuansanya berbeda itu. Udaranya masih segar, kemudian apa ya, nuansanya masih alami. Jadi itu mendukung suasana belajar yang luar biasa gitu. Jadi artinya
kondisinya tenang kan, dengan udara bersih, kondisinya tenang waktu di UI. Dan saya waktu itu saya ingat saya kos Pak di depan itu di Kukusan ya. Jadi membaur lah dengan masyarakat di sana gitu. Jadi ya luar biasa kenangannya Pak Bambang terkait dengan selama kuliah di S1. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Nah, kalau boleh cerita juga ini perjalanan hidup ya. Orang juga nggak tahu nih saya asalnya dari teknik ya, teknik sipil. Urusannya pasti urusan hitungan, urusan beton, urusan tanah. Kemudian ternyata karir saya banyak banyak mengalir di perbankan, nih, di keuangan, di perbankan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya eh, pendidikan di UI atau kampus UI itu mendidik untuk menjadi siapapun gitu. Ya, tidak hanya mungkin berada di dalam ekspertisnya sesuai dengan di kampus, tapi mendidik orang untuk berpikir secara logik, leadership, yang akhirnya seseorang ini menjadi siapapun itu. Nah, ini kalau boleh kami cerita, Pak, jadi perjalanan setelah S1 teknik sipil dan ada kesempatan belajar di University of Colorado at Denver ya di USA. Saya ambil waktu itu langsung sekaligus dual degree. Jadi saya ambil dual degree, satu MBA, satu lagi Master Science in Finance. Jadi itu di periode tahun ya mendekati 2000-an lah, mendekati tahun 2000-an. Dual degree saya kebut, saya kejar. Nah, tapi setelah lulus dari sana pasti ada keinginan, Pak, kerja di sana tuh pasti ada keinginan. Dan memang sudah ada lah ya, sudah sempat di sana. Tapi kembali lagi, Pak, rasa merah putihnya nih manggil gitu kan. Ya sudah, kami kembali dan akhirnya setelah lulus dari University of Colorado at Denver, saya berkarir di Bank Mandiri. Mulai dari sejak awal sekali gitu. Bank Mandiri mulai masuk yang namanya ODP. Dulu Bank Mandiri itu baru merger dari beberapa bank dan saya masuk sebagai angkatan pertama ODP. Jadi istilahnya itu ya manajemen trainee lah, Pak. Iya, Pak. Tanya sedikit, Pak. Ya, Jadi silakan, Pak. kuliah S1 langsung kuliah lagi baru bekerja atau sempat bekerja dulu baru kuliah? Ya, jadi sempat kerja dulu, Pak, wira swasta, Pak. Sempat lah kiri kanan wira swasta sama temen. Tapi kalau kita ingat tahun 90-an itu kan lagi zamannya mau krisis tuh. Itu apa ya, pekerjaan-pekerjaan kontraktor udah mulai susah, Pak. Pekerjaan-pekerjaan kontraktor sudah mulai sulit. Nah, sudahlah kita manfaatkan waktu. Kebetulan ada kesempatan, ya setelah bekerja sebentar dengan teman-teman, ya bekerjanya ini Pak, semua pekerjaan kita ambil lah gitu kan, istilahnya kan gitu. Kalau pekerjaan istilahnya general gitu kan, berarti ya semua pekerjaan kita ambil. Mau yang sifatnya kontraktor, sipil, mau sifatnya yang apa, organizer dan segala macam kita ambil semua. Tapi ya setelah itu ada kesempatan berangkat kuliah lagi, saya berangkat. Ya, silakan, Pak. Langsung ke Ya. Bank Mandiri. Jadi saya cerita memang diawali dari karir pertama saya seperti yang saya sampaikan, saya di Bank Mandiri dan saya di operasional, Pak. Saya banyak di operasional. Di Bank Mandiri itu kita dididik mulai dari level yang paling ujung ya, yang paling bawah dan kita diputer-puter, Pak. Waktu itu Pak Dirut saya waktu itu mengingatkan saya, pokoknya saya harus muter ke minimal 3 pulau gitu kan. Saya bilang lah kalau 3 pulau, Jakarta kan pulaunya banyak Pak, Pulau Seribu gitu. Ya nggak bisa gitu kan, harus ikut ke apa ke seluruh Indonesia untuk melihat kondisi. Dan ini menurut saya malah malah mendorong apa ya, membuat saya memahami, mengagumi sekaligus
menjadikan sarana saya untuk belajar, Pak. Jadi karena ada penugasan itu saya keliling, Pak. Karena saya di operasional, di perbankan, di cabang-cabang. Saya mulai dari pernah di Bandung, kemudian pernah di Jakarta, kemudian di Makassar, kemudian berikutnya di Kalimantan ya, di Banjarmasin sebagai kepala wilayah. Itu Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya. Mahasiswa Universitas Indonesia. saya melihatnya Indonesia itu satu, saya jadi paham gitu kan. Paham geografisnya memang luar biasa, kekayaan alamnya juga luar biasa. Tapi yang paling penting Pak, diversity-nya luar biasa juga. Setiap tempat itu culture-nya berbeda. Nah dari situ saya kayak digembleng gitu Pak, untuk bertemu dengan orang dari berbagai macam culture yang ada. Dan itu Indonesia tetap gitu. Kalau kita di Makassar, di Sulawesi, kebetulan kita pernah ke beberapa tempat di sana, ya culture-nya berbeda-beda. Tapi ya itu membuat it's the beauty of Indonesia gitu kan, dengan segala macam culture-nya, dengan segala macam apa namanya kekayaan alamnya dan suasananya. Itu memberikan apa ya, sesuatu hal yang menambah pengalaman dan sekaligus juga leadership-nya kami, Pak. Dan semakin memahami dan mencintai Indonesia ini gitu, Pak. Sekarang Bapak ada di apa Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga. Ini Ya. kan apa income center kira-kira begitu ya bagi grup Pertamina. Eh, nah, di sini ada catatan bahwa sepanjang 2002 itu membukukan laba sampai 2,89 triliun. Nah, mungkin Bapak bisa gambarkan kira-kira 2023 ini seperti apa? Mungkin sedikit melanjutkan tadi, Pak, dari kondisi yang tadi, setelah keliling-keliling saya ditempatkan juga terakhir ya di Bank Mandiri itu di salah satu anak perusahaan pembiayaan yang Mandiri Tunas Finance tadi, Pak. Nah, di situ sebelum saya menjadi dirut, saya juga sempat jadi direktur keuangan di sana. Jadi dengan Bank Mandiri ini kami digembleng dengan berbagai macam tadi ya. Satu, masalah terkait dengan daerah. Yang kedua, profesi, Pak. Ini kan berbeda nih dari perbankan, operasional, kemudian pindah ke perusahaan pembiayaan. Nah, Madritinus Finance itu adalah perusahaan pembiayaan kita yang join dengan swasta lah. Di situ kita juga tidak hanya belajar dari sisi BUMN-nya juga, tapi juga dari sisi swastanya juga. Nah, kemudian ya saya dapat kesempatan lagi ini menjadi Direktur Keuangan di PT Pertamina Patraniaga. Jadi alhamdulillah ini berbagai bekal yang sebelumnya kami dapatkan dari pengalaman-pengalaman kerja sebelumnya ini membawa saya ke PT Pertamina Patraniaga. Nah, sebagai gambaran Pak, Pertamina Patraniaga itu merupakan subholding ya. Kalau kita lihat Pertamina ini beberapa waktu lalu tahun 2021 ini melakukan transformasi di mana secara bisnisnya akan dibagi menjadi 6. Ada commercial and trading ya, khususnya di saya ini yang hilir Pak, ada juga yang di hulu upstream, ada 6 ya, 6 segmen, dan kebetulan saya di commercial and trading, di mana di sini saya sebagai direktur keuangan di PT Pertamina Patraniaga sebagai subholding commercial and trading. Nah, kalau tadi disampaikan memang betul Pak, dari sisi kami melihatnya dari sisi begini, Pertamina Patraniaga ini adalah garis depannya dari Pertamina. Jadi yang berhubungan dengan masyarakat langsung maupun perusahaan pengguna dari BBM maupun produk-produk. Jadi otomatis memang dari sisi pendapatan itu Pertamina Patraniaga pendapatannya itu nilainya kurang lebih sekitar 70% sampai 80% dari pendapatannya PT Pertamina secara keseluruhan. Ya karena memang wajar karena kami yang customer facing kan dengan corporate, dengan masyarakat itu. Nah, tentunya
yang menjadi salah satu tujuan Pak di Pertamina Patraniaga sebagai subholding commercial and trading ini tidak hanya mengejar keuntungan saja, karena kami tadi Pak, kami sebagai fungsi terdepan dari Pertamina, kami juga ada fungsi layanan masyarakat, khususnya terhadap penyediaan bahan bakar bersubsidi. Nah, itu salah satu tugas kami, Pak. Jadi memang tidak hanya dari sisi keuntungan atau komersial saja, tapi kami juga mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menyalurkan bahan bakar yang bersubsidi. Nah, itu salah satu yang menjadi tujuan kami, Pak, sebagai sebuah perusahaan. Jadi kami tidak hanya mengejar dari sisi profitability saja, tetapi juga ada unsur penugasan dari pemerintah di mana kami harus menyalurkan BBM ini ke seluruh negeri, ke seluruh pelosok di mana masyarakat Indonesia itu berada. Jadi mungkin gambaran garis besar terkait dengan bisnis PT Pertamina Patraniaga kurang lebih seperti itu, Pak Bambang. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi di ampera. Ya, kira-kira tren 2023 ini seperti apa, Pak? Apakah Ya, tren keuntungannya itu meningkat atau karena ada tadi faktor layanan subsidi tadi sehingga menjadi justru berubah gitu seperti apa kira-kira? ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat, kita refer di tahun 2022, bisnis kami kan sangat relevan dengan pergerakan masyarakat Pak. Jadi kalau kita ingat tahun 2022 belum sepenuhnya kita terbebas kan dari kondisi COVID. Nah di tahun 2023 ini pergerakan dari masyarakat ini sudah sangat baik. Artinya mobilitas, Bapak juga lihat kan sudah mulai macet di mana-mana. Kemudian bisnis, kemudian juga penerbangan, kemudian juga industri-industri yang lain yang membutuhkan BBM. Ini semua bergerak, Pak. Jadi artinya kami memprediksikan memang di tahun 2023 seharusnya kondisinya menjadi lebih baik. Karena tadi pertama didorong oleh volume yang cukup baik karena pergerakan dan mobilitas masyarakat ini sudah mulai bergerak dengan baik. Nah, itu yang mendorong memang prediksi kami pencapaiannya juga akan menjadi lebih baik. Yang kedua, ya mungkin faktor harga minyak, Pak. Kita ingat di tahun 2022 memang kami ini lebih banyak di hilir, Pak ya. Artinya kalau di hilir, kami juga sangat concern dengan yang namanya pricing. Jadi terkait dengan pricing pun kami juga menjaga agar ini daya beli masyarakat ini juga cukup cukup terjaga lah. Karena itu di saat memang harga minyak relatifly tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, ya kami tetap berusaha menjaga agar harga BBM ini juga tetap terjangkau oleh masyarakat tentunya. Mungkin itu Pak gambaran garis besar kalau kita lihat di tahun 2023 terkait dengan profitability. Tapi kembali lagi Pak, kami sampaikan juga tadi seperti yang kami sampaikan di depan, tugas kami tidak hanya mengejar profitability, Pak. Tugas kami juga memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik, termasuk untuk menyalurkan BBM ini ke seluruh pelosok. Ya. Nah, kalau ada harga minyak mentahnya yang berubah-ubah, Pak ya, kadang-kadang harga internasionalnya berubah-ubah. Nah, tugas Pertamina Patraniaga ini hanya semata-mata operasional penyaluran atau juga menentukan kebijakan dalam soal harganya. Ya, baik Pak. Jadi di dalam konsep bisnis kami itu ada dua hal. Satu yang berkaitan dengan penugasan. Penugasan itu PSO ya Pak, Public Service Obligation. Itu kurang lebih sekitar 70% dari bisnis BBM kami itu dari PSO. Nah, kalau dari PSO itu harga sudah ditentukan oleh pemerintah, Pak. Harga sudah ditentukan oleh pemerintah, namun kami karena harga sudah ditentukan pemerintah, sementara fluktuasi harga pasar
itu bergerak. Karena itu kami, karena kan kita belinya minyak kan sesuai dengan harga pasar, Pak. Kita belinya minyak harga pasar, tapi karena kita jualnya harganya ditentukan oleh pemerintah, selisih antara harga jual pasar dan harga yang tetap ditetapkan oleh pemerintah itu akan dibayarkan kepada kami dalam bentuk satu kompensasi. Itu yang terkait dengan bisnis PSO, Pak. Nah, di luar bisnis PSO itu kami juga punya bisnis komersial. Kalau komersial ini pure murni kompetitif, Pak. Jadi kita menyalurkan ke industri, kita menyalurkan ke korporasi itu sesuai dengan harga pasar dan bersaing juga dengan kompetitor-kompetitor yang ada dalam melakukan penjualan kepada khususnya sektor korporasi. Nah, di sektor korporasi ini banyak, Pak. Ada salah satunya tadi yang saya sampaikan, aviasi, penerbangan juga salah satunya juga menjadi dasar. Dan semuanya mengacu sebenarnya kepada harga pasar, Pak. Mengacu pada harga pasar, mengacu kepada supply and demand, mengacu juga kepada competitiveness kita dengan kompetitor yang lain. Ya. Nah, kemudian yang menarik begini, Pak. Kalau selisih antara harga beli minyak mentah tadi, kemudian dengan harga jual yang BBM subsidi, kan kekurangannya dibayar pemerintah dalam bentuk subsidi. Jadi praktis tidak ada masalah untuk Pertamina, atau Pertamina juga ikut menanggung risiko, Pak. Ya. Jadi ada dua hal, Pak, yang boleh kami sampaikan. Yang pertama, pembayaran kompensasi dan subsidi ini tidak langsung, Pak. Jadi yang pasti kami harus menalangi terlebih dahulu ibaratnya. Harus membayar terlebih dahulu, kemudian baru mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Nah, kompensasi ini pun melalui review dari berbagai proses audit, Pak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga maupun institusi pemerintah untuk memastikan bahwa memang nilainya itu sesuai untuk kemudian diberikan kompensasi baru setelah beberapa saat setelah direview, diverifikasi dan juga mungkin diaudit oleh lembaga tersebut atau institusi tersebut. Nah, setelah dinyatakan sesuai, baru dilakukan pembayaran, Pak, oleh pemerintah. Dan pembayarannya kan sesuai dengan formula, Pak. Nah, formula ini biasanya ditetapkan kan tidak sesuai dengan tahun yang berjalan. Jadi angka formula itu berdasarkan historical. Jadi biasanya ada selisih, Pak, di sana. Biasanya ada selisih yang harus memang kita tanggung. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini bagian dari proses penugasan itu. Iya, baik. Nah, sekarang di dalam praktek yang menarik adalah selain BBM subsidi itu sering disalahgunakan, mungkin mereka yang tidak berhak itu ya, itu kan ada berbagai sistem lah digunakan supaya benar-benar berhak. Tetapi bukan hanya itu, Pak. Di dalam praktik di masyarakat itu memang ada orang-orang jahatnya yang sengaja memang bisnisnya di situ. Jadi mengambil BBM subsidi tapi kemudian dijual, dan kadang-kadang besar-besaran. Kita lihat juga kalau terbongkar itu luar biasa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Patraniaga ini, Pertamina Patraniaga ini mengelola ini atau mencegah hal-hal semacam itu, Pak? Ya, baik, Pak. Jadi kalau boleh kami sampaikan, memang ini suatu problematika ya pada saat memang disparitas harganya cukup tinggi, Pak, antara bahan bakar subsidi dengan bahan bakar yang non subsidi. Pada saat disparitas itu selisihnya cukup tinggi, ini tentu banyak orang yang berusaha memanfaatkan hal tersebut. Nah, dalam hal ini Pertamina Patraniaga kita sudah melakukan upaya untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi, Pak. Salah satunya adalah tentang mekanisme digitalisasi subsidi tepat. Jadi ada program mekanisme di kita yang kita namakan subsidi tepat. Jadi
kita sudah digitalisasikan, Pak, semua hampir sebagian besar dari seluruh SPBU-nya kita sudah kita digitalisasikan. Dan mekanismenya kita gabungkan dengan mekanisme subsidi tepat. Jadi orang-orang atau kendaraan yang memang sesuai dengan aturan yang diperbolehkan untuk mendapatkan BBM tersebut harus diregister dulu, Pak. Harus diregister, mereka mendaftarkan namanya, mereka mendaftarkan STNK-nya, sampai keluar QR code. Nah, QR code-nya itulah yang nanti akan yang digunakan pada saat yang bersangkutan membeli BBM subsidi di SPBU kita. Jadi sudah kita identifikasi kalau nggak ada QR code-nya, berarti mereka nggak bisa. Kalau belum ada QR code-nya, kalau mereka secara kendaraan itu sudah sesuai, ya silahkan didaftarkan untuk mendapatkan QR code. Nah, pada saat kita lakukan QR code itu sudah secara otomatis, Pak, membatasi juga kuotanya gitu. Jadi misalnya ada kendaraan tertentu yang sesuai dengan aturan pemerintah itu dibatasi pembeliannya per hari, otomatis terlock dia, Pak. Dia begitu beli di satu SPBU, dia sudah tidak bisa lagi membeli lagi di tempat yang lain dalam hari yang sama apabila kuotanya sudah mencapai maksimum. Nah, itu tentunya kita lakukan karena mekanisme digitalisasi tadi, Pak, yang kita lakukan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Ya. Itu untuk mencegah kalau ada konsumen yang nakal, kira-kira begitu, Pak. Tetapi kalau misalnya itu justru karyawan sendiri yang mengoperasikan itu bekerja sama, seperti apa, Pak? Ya, jadi seperti kami tadi sampaikan, Pak, jadi dari sistem tersebut itu sangat mengurangi faktor operator. Jadi kalau memang QR code-nya tadi, Pak, tidak bisa dibaca oleh sistem digital kita, itu nozzle-nya nggak keluar, Pak. Nozzle-nya nggak keluar, apa namanya, nggak keluar BBM gitu. Nah, ini yang memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan di level operator. Yang kedua, ya kita tentunya senantiasa, Pak, mengingatkan kembali kepada core value-nya kita ya, terkait dengan akhlak dan corporate culture kita, mengingatkan lagi kepada mereka untuk bersama-sama menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti ini. Tapi dengan adanya mekanisme digitalisasi tadi, Pak, kecenderungan atau operator yang kita untuk melakukan kesalahan bisa diminimalisir. Kalau dulu barangkali Bapak ingat operator kita ini, mohon maaf, malah diancam-ancam, Pak, di lapangan kan. Nah, tapi kalau sekarang dia mau diganti gimana? Nggak bisa keluar. Kalau nggak scan saya barcode-nya, saya nggak bisa keluar gitu kan, nggak bisa. Jadi ya ini membantu mereka juga akhirnya gitu kan untuk menghadapi orang-orang yang seperti tadi yang memaksakan kehendak dan lain-lain. Begitu, Pak, mungkin, Pak. Iya, baik. Nah, terima kasih. Nah, salah satu misi Pertamina, terutama Patra Niaga ini kan menjamin ketersediaan BBM di seluruh Indonesia. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa sekarang sudah mulai pulih, jadi semua ini tentu menggembirakan. Tapi kan sekaligus juga mengkhawatirkan, Pak. Kebutuhannya menjadi sangat besar. Nah, ini bagaimana cara memprediksi supaya itu ter tersiapkan gitu BBM-nya Ya, ini. baik, Pak. Jadi di kami ini ada komite yang namanya optimalisasi hilir, Pak. Jadi artinya komite ini mungkin kalau kita ibaratkan di perbankan, Pak, ya. Kalau di perbankan tuh ada treasury, ya. Treasury, ada ALCO, itu untuk memastikan ketersediaan likuiditas uang masuk dan uang keluar gitu kan, Pak. Ini kurang lebih sama, Pak. Di kami ini ada mekanisme optimalisasi hilir yang memprediksi berapa prediksi kebutuhan ke depan dan kira-kira berapa suplai produksi dari kilang-kilang kita. Nah, ini kita selalu berpikirnya ke depan, Pak. Artinya kita sudah memprediksi 3 bulan ke depan itu ada antisipasi apa kebutuhan masyarakat sehingga kita sudah mengantisipasi dari kilang misalnya kita akan bilang tolong diorder produk ini sekian
sekian juta kiloliter untuk mengantisipasi. Nah, itu biasanya kita sesuaikan juga, Pak. Jadi selain memang kondisi yang sehari-hari rutin, kami juga melihat trennya kan, Pak. Tren harian, tren mingguan, tren bulanan, termasuk kalau ada kondisi catatan-catatan tertentu, misalnya seperti hari-hari besar. Sebagai contoh, misalnya kalau mudik, Pak. Wah, kalau mudik itu kan kita harus bersiap, dan biasanya itu kita lakukan antisipasi, dan seperti yang tadi kami sampaikan, Pak, kami ada komitenya, gitu kan, yang memprediksi, ada yang memprediksi kebutuhan dan ada juga yang memprediksi mengenai supply. Nah, itu diharapkan bisa terjaga dengan baik. Nah, itu juga nggak lepas dari mekanisme distribusi, Pak. Karena di seluruh Indonesia ini, di Indonesia ini kan nggak hanya daratan. Kami juga harus memprediksi kapal-kapal yang kami harus kirimkan dari satu titik ke titik yang lain, itu juga harus mempertimbangkan salah satu misalnya faktor cuaca, faktor hal-hal lain yang mempengaruhi keterlambatan. Nah, itu kita perhitungkan sekali, Pak, dengan matang. Jarak tempuhnya, kondisi cuaca, kalau kita memprediksi misalnya di hari-hari di mana gelombang besar, berarti antisipasi di stok untuk di daerah tersebut harus kita antisipasi untuk terjadinya keterlambatan pengiriman. Jadi hal-hal seperti itu dipertimbangkan, Pak, sehingga kita memastikan bahwa BBM yang akan sampai ke masyarakat akan sampai dalam jumlah yang cukup dan tersedia kapanpun mereka akan butuhkan. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara, kobarkan semangat kita demi di ampera. Ya. Nah, sekarang ada perkembangan baru kalau tidak salah dalam sistem distribusi dan pemasaran Pertamina ini dengan membuka outlet-outlet kecil sampai ke apa kampung-kampung itu saya lihat ada Ya, itu apa Pak strateginya? ya. Baik, Pak. Jadi kalau kita lihat memang kami mendorong juga pembukaan outlet-outlet kecil yang resmi, Pak. Yang resmi, Pak, ya. Jadi karena banyak sekali terjadi itu outlet-outlet yang tidak resmi. Outlet yang tidak resmi itu kami tahu, Pak, kami jangkauannya barangkali karena memang sudah agak terlalu jauh, banyak outlet-outlet yang tidak resmi yang menurut kami itu pertama sangat berbahaya, Pak. Karena mereka menjual ini tidak ada safety-nya gitu. Padahal kita kalau menjual BBM itu ada prosedur safety-nya, penyimpanan seperti apa, jaraknya seperti apa, lingkungannya, clearance-nya seperti apa, alat-alat pemadamnya seperti apa, itu kita harus lengkapi itu. Nah, kalau terjadi hal-hal seperti itu kan sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, kita juga pengen memastikan kualitasnya, Pak. Jadi kalau BBM itu kalau ditransportir kan kita harus jaga kualitasnya dari ujung ke ujung itu harus sama sesuai kualitasnya. Jadi dengan adanya outlet-outlet ini yang kita sebut namanya Pertasop, Pak. Ini kita mendorong masyarakat yang memang berkeinginan untuk membuat Pertasop, kita berikan kesempatan. Nah, di situ kita standarisasi, Pak. Safety-nya kita standarisasi, tempat penyimpanan kita standarisasi. Jadi sudah bisa dipastikan BBM kita yang disalurkan melalui Pertasop karena itu outlet resminya kita itu kualitasnya dapat terjaga, secara safety-nya juga bisa terjaga. Ya. Nah, Pertamina sekarang mengembangkan banyak sekali Pertasop sebagai sistem distribusi, tetapi ke depan kebijakan pemerintah juga mendorong kendaraan listrik. Ya, Nah, ini nanti hubungannya seperti apa, Pak? Kan berarti kebutuhan BBM-nya makin berkurang. ya. Baik, Pak. Jadi memang ini satu satu hal yang menjadi perhatian kita, Pak. Kita selalu berpikir juga masalah transformasi energi, masalah apa namanya shifting ya dari kendaraan yang sifatnya hidrokarbon ke electrical. Namun di satu sisi kami juga harus memahami kebutuhan ke depan tuh meningkat terus juga, Pak, gitu kan. Karena trennya nanti ke depan berdasarkan catatan atau survei kami, kalaupun kondisi net zero itu prediksi kami mungkin yang BBM pun masih sekitar 50%-an, Pak. Nah, 50% dengan kondisi masyarakat yang cukup banyak, ini kan harus kita penuhi terus, Pak, tetap. Ya. Tetap harus kita penuhi karena memang ada permintaan dan tadi, Pak, nggak semuanya juga
terdapat listrik kan kalau kita di daerah-daerah tertentu, mohon maaf, kendaraan listrik ya dengan segala macam value chain untuk maintenance dan segala macam. Di beberapa pelosok mereka mungkin masih familiar dengan yang namanya BBM ya, apakah itu motor, apakah itu mobil. Jadi tetap dua-duanya kita kita jalankan, Pak. Di satu sisi kami tetap memastikan bahwa masyarakat ini terkait dengan BBM masih terpenuhi karena kami melihat masih ada pertumbuhan. Ya sebagai contoh mungkin kalau dari sisi kendaraan aja dalam 1 tahun terakhir ini masih tumbuh 5% Pak kendaraan BBM Pak ya. Jadi artinya kebutuhan itu masih ada. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Nah, tapi kami juga mengantisipasi, Pak, bahwa memang tidak dipungkiri yang namanya kendaraan listrik akan berjalan seiringan dengan perkembangan. Bahkan mungkin peningkatannya lebih tajam, karena dari jumlahnya sedikit menjadi jumlah besar. Nah, ini sudah kita antisipasi juga, Pak. Sudah kita antisipasi di SPBU kita, ini sudah kita lengkapi yang terkait dengan kendaraan elektrikal, ini sudah kita lengkapi dengan satu yang namanya charging station, Pak. Charging station itu untuk kendaraan-kendaraan yang sifatnya bisa di-charge ya. Kayak contohnya misalnya mobil gitu kan, di-charge. Kita siapkan SPKLU-nya, itu sistem pengisian kendaraan listriknya kita isikan di sana. Nah, ada satu faktor lagi menurut kami lebih efisien, yaitu swap baterai, Pak. Jadi kalau untuk motor, kalau mereka ngecas itu butuh waktu tertentu kan, Pak. Nah, kalau swap baterai ini sudah tersedia baterainya, sudah di-charge di masing-masing outlet SPBU kita. Mereka tinggal tuker aja, Pak. Tinggal tuker, tinggal di-swap dari baterainya dia ke baterai yang sudah di-charge gitu, Pak. Nah, itu sangat simple, sangat apa sangat efisien dan menghemat waktu gitu daripada harus ngecas gitu Pak. Itu sudah kita antisipasi juga sebagai salah satu upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. SPBU maupun Pertasop ini kan apa Pak? Kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu kan bisa menjadi kayak apa ya? Indomaret atau seperti apa gitu. Mungkin ke depan bisa dikembangkan menjadi apa Pak? Atau yang dijual tidak hanya produk-produk seperti BBM atau nanti yang tadi yang apa swab apa listrik tadi. Iya, Kira-kira seperti apa Pak nanti ke depan? betul Pak. Jadi salah satu kekuatan kita adalah kita punya footprint yang cukup besar Pak. Dalam hal ini SPBU kita titiknya kurang lebih sekitar 7.000 titik lah ya di seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya di SPBU itu bisa digunakan tidak hanya kalau kita lihat Pak, sekarang kalau dulu kan mekanismenya itu eh, vehicle centric lah, apa kebutuhan vehicle. Tapi mungkin sekarang sudah mulai bergeser ke customer centric. Jadi apa yang dibutuhkan customer seharusnya itu bisa dipenuhi di SPBU kita Pak. Jadi yang pertama barangkali mungkin salah satunya convenience store, itu sudah pasti. Convenience store kita sudah siapkan. Jadi artinya untuk membeli barang-barang kebutuhan sambil mampir ke SPBU, mau beli minum, mau beli apa, kita siapkan. Dan itu kita benahi Pak sekarang. Kita benahi, kita kerjasama dengan beberapa mitra kita untuk membenahi baik itu tampilan maupun ketersediaan dari barang-barang itu. Nah di luar itu hubungannya bisa juga berhubungan dengan kendaraan, misalnya untuk pengisian apa namanya angin, atau untuk yang tambal ban itu kan Pak ya. Atau yang lebih simpel biasanya untuk motor biasanya ganti oli gitu Pak. Nah ini kita kerjasama juga dengan seluruh apa anak perusahaan grup kita yang memang mempunyai apa produk yang bisa kita jualkan di sana. Atau cuci mobil ini udah kita siapkan Pak. Ada mappingnya. Jadi ada beberapa SPBU nanti akan kita lengkapi secara bertahap sehingga mereka semua ketersediaan jadi one stop shopping gitu ibaratnya di sana sekalian isi bensin sekalian isi kebutuhan yang lainnya yang bermanfaat untuk mereka dan kebutuhan mereka. Luar biasa ini ke depannya.
Nah, sekarang kita kembali ke UI lagi, Pak. Jadi menurut Bapak apa sebenarnya tadi yang menjadi kekhasan proses belajar mengajar di UI itu sehingga menyimpulkan bahwa UI itu seolah-olah mempersiapkan mahasiswanya atau alumninya untuk bisa menjadi apa saja. Ya. Jadi seperti yang disampaikan di depan Pak Bambang, ini apa yang disiapkan oleh UI sebagai sebuah kampus, menurut kami cukup lengkap gitu. Artinya tidak hanya dari sisi pendidikan sesuai dengan bidangnya, tapi dengan pendidikan yang ada itu membuat cara berpikir, pola pikir itu kita lebih general gitu Pak. Artinya seperti yang tadi disampaikan, bisa menjadi siapapun, bisa menjadi siapapun. Nah, ini ditambah lagi, kesempatan di UI ini kan kesempatan kita berorganisasi, kesempatan kita berinteraksi dengan berbagai pihak, itu sangat terbuka sekali. Kita punya kesempatan yang sangat besar waktu kita belajar itu untuk apa ya istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya mengasah leadership-nya kita, mengasah kemampuan problem solving-nya kita. Dan di UI itu sangat terbuka sekali. Dan kemudian yang berikutnya yang barangkali menjadi salah satu poin adalah wawasan kebangsaannya, Pak. Di UI itu memang didorong kita ini untuk rakyat gitu. Ini UI ini kampusnya rakyat, ya apa yang kita lakukan ini ya kembali lagi untuk bangsa dan juga rakyat. Nah, itu poin yang sangat kental sekali, Pak, yang menurut saya dapatkan selama saya waktu di UI dan itu membuat ya satu hal yang mendidik kita untuk siap menjadi siapapun dan akhirnya apapun yang kita lakukan itu berkontribusi untuk bangsa dan negara serta masyarakat. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya, UI menarik selain masing-masing mahasiswa mungkin berkonsentrasi terhadap bidang-bidangnya sendiri tadi, Bapak menyebut wawasan kebangsaan, itu juga dikenal selalu terlibat pada gerakan-gerakan apa ya kemasyarakatan, sosial politik dan sebagainya. Itu untuk mahasiswa atau alumni mengganggu apa tidak, Pak, proses yang terjadi di UI seperti itu? Itu kan dinamika, Pak ya, nggak bisa kita pungkiri gitu, nggak bisa kita pungkiri namanya dinamika dan itu bagian dari bernegara dan bermasyarakat gitu ya. Artinya itu kan tidak jadi satu pilihan bagi masyarakat dan saya yakin juga banyak sekali alumni UI yang juga terjun ke politisi kan kayak gini. Itu bagian dari dinamika kita bermasyarakat dan menurut saya selama itu berada dalam koridor-koridor yang masing-masing saling menghargai satu dan sama lain. Yang paling penting kan itu. Saling menghargai satu sama lain ya tentunya itu menjadi satu berproses yang mendewasakan kita untuk melengkapi semua lini-lini kehidupannya kita, Pak. Iya. Kalau bisa digambarkan gitu, Pak, kira-kira apakah semua mahasiswa itu pasti terlibat terhadap kegiatan-kegiatan aktif ya di bidang sosial politik itu, atau sebagian saja, Pak? Kira-kira persentasenya seperti apa? Wah, kalau kita bicara presentasi saya kurang paham lah Pak Bambang, kurang paham lah Pak Bambang. Tapi mahasiswa itu kan apa ya suatu masa di mana semua seseorang itu mengeksplor eh, pengetahuannya, mengeksplor keinginannya. Nah, apakah itu nanti berlanjut menjadi suatu profesi, menjadi suatu karir, atau itu menjadi pilihan, Pak? Menjadi pilihan. Namun tadi, pada saat kita menjadi seorang mahasiswa, semua faktor kan masuk ya, artinya pengaruh dan segala macam sangat masuk ya. Itu adalah peran kita untuk menseleksi mana yang baik, mana yang cocok, mana yang sesuai. Tapi ya memang dinamikanya seperti itu, karena itulah mahasiswa gitu kan. Itulah mahasiswa gitu kan. Semua dengan idealismenya barangkali ya pada saat itu sangat menggebu-gebu sekali karena kita idealismenya. Tapi begitu masuk ke dalam dunia nyata ya barangkali kita sudah mulai melihat gitu kan kondisinya segala macam tapi yang penting dijaga value-nya gitu Pak alumni UI harus dijaga value-nya bahwa apapun pilihannya apapun
kondisinya ya tetap harus jaga yang namanya value-nya kita gitu, sebagai pembawa nama alumni khususnya UI gitu Pak. Iya, iya. Itu juga mungkin tergantung dari apa, Pak, setting situasi dan apa ya perjalanan sejarah lah ya. Mungkin sejarah Iya. kan tidak setiap waktu mesti mereka bergerak terus. Nah, sekarang terakhir Pak, apa yang menurut Bapak harus dilakukan ya, termasuk baik yang di kampus, yang belajar maupun para alumni itu tadi untuk tadi menjaga marwah Sivitas Akademika UI dengan wawasan kebangsaannya tadi, eh, mungkin apa yang Bapak sarankan? Ya, yang pasti komunikasi harus tetap jalan Pak antara teman-teman Civitas Akademika UI, alumni UI, komunikasi harus tetap berjalan. Saya juga masih berkomunikasi minimal dengan teman-teman satu angkatan lah. Dari situ kami bisa saling bertukar pikiran dan proses transformasi knowledge, proses komunikasi antar satu dengan yang lain harus kita jaga. Itu saya sangat mendorong event-event kegiatan yang sifatnya seperti itu, Pak. Yang sifatnya memang melibatkan baik itu dari alumni, Civitas Akademika maupun dari rekan-rekan kita, junior-junior kita. Untuk sebagai sarana komunikasi kita lah, untuk bisa saling sharing dan segala macam. Bukan hanya mungkin dari kami yang sudah senior, tapi juga mungkin untuk adik-adik juga, ya barangkali kami juga perlu belajar juga. Apalagi yang sekarang kita sebut ada Gen X, Gen Y, Gen Z gitu kan Pak ya. Nah, kita perlu belajar juga pola pikir mereka seperti apa sih gitu kan. Nah, karena ya mau nggak mau kan kami juga pasti akan tergantikan oleh mereka dan kami harus juga mempersiapkan juga gitu kan untuk bisa digantikan untuk mereka. Itu satu Pak, komunikasi terjaga dan yang kedua ya kita tetap jaga value Pak. Kita tetap jaga value, kita tetap jaga integritas ya karena itu tadi Pak memang kalau dilihat kan apapun yang kita lakukan nanti akan dilihat dulu alumni mana gitu kan Pak. Ini nama baik Pak, itu nama baik. Dimanapun berada kita harus jaga nama baik karena itu akan sangat menjadi salah satu yang akan dilihat lah ya oleh masyarakat itu Pak. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Arya Supriyadi, Iya Direktur Pak. Keuangan PT Pertamina Patra Niaga. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama para generasi muda yang sekarang masih mempersiapkan diri di kampus maupun para alumni yang masih membina karir untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Pak Arya Supriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Sama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali mengisi PB sebenarnya sebelum